Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar administrasi infrastruktur jaringan pada teknik komputer dan jaringan. Secara umum, materi administrasi infrastruktur jaringan mempelajari tentang 9 hal. Yang pertama, mengevaluasi VLAN atau Virtual Local Area Network pada jaringan. Yang kedua, memahami proses routing. Yang ketiga, mengevaluasi routing statis. Yang keempat, mengevaluasi routing dinamis. Yang kelima, mengevaluasi internet gateway. Yang keenam, mengevaluasi firewall jaringan. Yang ketujuh, mengevaluasi manajemen bandwidth. Yang kedelapan, mengevaluasi load balancing. Dan yang kesembilan, mengevaluasi proxy server. Yang pertama, VLAN pada jaringan atau Virtual Local Area Network pada jaringan. Yang pertama ada pengenalan VLAN atau Virtual Local Area Network. Jadi untuk VLAN sendiri atau Virtual Local Area Network ini merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan atau menggunakan perangkat lunak pengelolaan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen local area network yang berbeda. Jadi VLAN dibuat dengan menggunakan jaringan pihak ketiga. VLAN merupakan sebuah bagian kecil jaringan IP yang terpisah secara logik. Keuntungan menggunakan VLAN. Yang pertama, security. Jadi untuk yang pertama, security ini adalah departemen yang memiliki data sensitif terpisah dari jaringan yang ada. Akan mengurangi peluang pelanggaran akses ke informasi rahasia dan penting. Yang kedua, cost reduction. Cost reduction ini adalah untuk penghematan biaya dihasilkan dari tidak diperlukannya biaya yang mahal untuk upgrade jaringan dan efisiensi penggunaan bandwidth dan uplink yang tersedia. Yang ketiga, higher performance. Dengan membagi jaringan layer 2 menjadi beberapa workgroup secara logik atau broadcast domain, mengurangi traffic yang tidak diperlukan pada jaringan dan meningkatkan performa. Yang keempat ada broadcast storm mitigation. Dengan membagi sebuah jaringan menjadi VLAN atau Virtual Local Area Network dapat mengurangi jumlah peralatan yang berpartisipasi dalam broadcast storm. Kemudian yang kelima ada improved IT staff efficiency. Jadi dengan VLAN atau Virtual Local Area Network, pengelolaan jaringan lebih mudah karena user dengan kebutuhan jaringan yang sama berbagi VLAN yang sama. Dan yang terakhir ada simpler project or application management. Untuk yang terakhir ini, jadi memiliki fungsi-fungsi terpisah, mempermudah pengelolaan sebuah proyek atau bekerja dengan aplikasi khusus. Kemudian yang ketiga ada jenis VLAN atau Virtual Local Area Network. Jadi berdasarkan perbedaan pemberian membership Virtual Local Area Network terbagi menjadi 5. Yang pertama ada Postbase. Jadi untuk Postbase ini dengan melakukan konfigurasi pada port dan memasukkannya pada kelompok VLAN sendiri. Jadi apabila port tersebut akan dihubungkan dengan beberapa VLAN atau Virtual Local Area Network, maka port tersebut harus berubah fungsi menjadi port terang atau VTP.
Kemudian yang kedua ada MAC base. Untuk MAC base ini adalah membership atau pengelompokan pada jenis ini didasarkan pada MAC address. Jadi setiap switch memiliki tabel MAC address tiap komputer beserta kelompok VLAN tempat komputer itu berada. Yang ketiga ada protokol base. Karena VLAN bekerja pada layer 2 OSI, maka penggunaan protokol atau IP dan IP extended sebagai dasar virtual local area network dapat dilakukan. Kemudian yang keempat, IP subnet address base. Selain bekerja pada layer 2, virtual local area network dapat bekerja pada layer 3, sehingga alamat subnet dapat digunakan sebagai dasar virtual local area network. Kemudian yang kelima ada authentication base. Device atau komputer bisa diletakkan secara otomatis di dalam jaringan virtual local area network yang didasarkan pada autentifikasi user atau komputer menggunakan protokol 802.1x. Kemudian yang keempat, VLAN ID. Dua VLAN atau dua rank VLAN ID adalah yang pertama ini ada normal range VLAN. Jadi 1 hingga 1005. Jadi untuk nomor ID 1002 hingga 1005 dicadangkan untuk token ring dan FDDI VLAN. Kemudian ID pertama adalah 1002 hingga 1005 secara default sudah ada dan tidak dapat dihilangkan. Jadi konfigurasi disimpan di dalam file database VLAN yaitu VLAN.dat. File ini disimpan dalam memori flash milik switch. Kemudian VLAN Trunking Protocol atau VTP yang membantu manajemen VLAN hanya dapat bekerja pada normal rank VLAN dan menyimpannya dalam file database VLAN. Kemudian untuk extended range VLAN 1006 hingga 4094. Jadi ini disimpan dalam NVRAM atau disebut juga file running configuration. VTP tidak bekerja di sini. Jadi apa itu VTP? Jadi VTP atau VLAN Trunking Protocol ini adalah protokol properti Cisco yang menyebarkan definisi virtual local area network atau VLAN di seluruh jaringan area lokal. Jadi untuk melakukan ini, VTP membawa informasi virtual local area network ke semua switch di domain VTP dengan menggunakan VTP. Konfigurasi VLAN hanya perlu dilakukan di satu switch saja. Kemudian terminologi virtual local area network atau VLAN. Jadi berikut ini terminologi di dalam VLAN. Yang pertama ada VLAN data. VLAN data ini adalah VLAN yang dikonfigurasi hanya untuk membawa data-data yang digunakan oleh user. Dipisahkan dengan lalu lintas data suara ataupun manajemen switch. Seringkali disebut dengan VLAN pengguna. User VLAN. Kemudian yang kedua atau B ada VLAN default. Semua port switch pada awalnya menjadi anggota VLAN default. Jadi untuk VLAN default untuk switch Cisco adalah VLAN 1. Jadi VLAN 1 tidak dapat diberi nama dan tidak dapat dihapus. Kemudian yang ketiga atau C, native VLAN. Native VLAN dikeluarkan untuk port trunking 802.1Q. Port trunking 802.1Q mendukung lalu lintas jaringan yang datang dari banyak VLAN. Sama baiknya dengan yang datang dari sebuah VLAN. Port trunking 802.1Q menempatkan untagged
traffic pada native VLAN. Kemudian yang keempat atau D, VLAN Management. VLAN Management adalah VLAN yang dikonfigurasi untuk memanajemen switch. VLAN pertama atau VLAN 1 akan bekerja sebagai manajemen VLAN jika kita tidak mendefinisikan VLAN khusus sebagai VLAN Management. Kita dapat memberi IP address dan subnet mask pada VLAN Management sehingga switch dapat dikelola melalui HTTP, Telnet, SSH atau SNMP. Kemudian yang kelima atau E, VLAN Voice. VLAN yang dapat mendukung Voice over IP atau VoIP, VLAN yang dikhususkan untuk konfigurasi data suara. Kemudian yang keenam ada tipe koneksi VLAN atau Virtual Local Area Network. Jadi untuk tipe koneksi dari VLAN dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama trunk link atau koneksi yang menghubungkan antar switch di dalam sebuah jaringan komputer. Kemudian yang kedua ada access link. Jadi untuk access link ini sendiri adalah koneksi yang menghubungkan ke PC atau data user. Kemudian yang ketiga ada hybrid link, yaitu koneksi gabungan dari trunk dan akses. Yang ketujuh, prinsip kerja Virtual Local Area Network atau VLAN. Yang pertama ada filtering database. Untuk filtering database ini berisi informasi tentang pengelompokan VLAN. Jadi yang terdiri dari yang pertama ada static entries. Untuk static entries ini ada 2 sub bagian. Jadi yang pertama ada static filtering entries. Jadi menspesifikasikan apakah suatu data itu akan dikirim atau dibuang atau juga dimasukkan ke dalam dynamic entries. Kemudian yang kedua ada traffic registration entries. Jadi untuk static registration entries ini adalah menspesifikasikan apakah suatu data itu akan dikirim ke suatu jaringan virtual local area network dan port yang bertanggung jawab untuk jaringan VLAN tersebut. Kemudian ada dynamic entries. Untuk dynamic entries ini masih dibagi menjadi 3 subbagian. Yang pertama ada dynamic filtering entries. Jadi untuk dynamic filtering entries ini adalah menspesifikasikan apakah suatu data itu akan dikirim atau dibuang. Kemudian untuk group registration entries-nya, jadi ini akan menspesifikasikan apakah suatu data yang dikirimkan ke suatu workgroup atau VLAN tertentu akan dikirim atau diteruskan atau tidak. Kemudian yang dynamic registration entries, jadi ini menspesifikasikan port yang bertanggung jawab untuk satu jaringan VLAN atau virtual local area network. Kemudian yang B ada tagging. Untuk tagging sendiri ini adalah saat sebuah data dikirimkan, maka harus ada yang menyatakan tujuan data tersebut atau VLAN tujuan. Jadi informasi ini diberikan dalam bentuk tag header, sehingga informasi dapat dikirimkan ke user tertentu saja atau user tujuan. Di dalamnya berisi format MAC address. Jenis dari tag header. Yang pertama ada Ethernet Frame Tag Header. Yang kedua ada Token Ring dan Fiber Distributed Data Interface atau FDDI Tag Header Networking. Kemudian yang ke-8 contoh konfigurasi VLAN. Ini bagian pertama. Jadi di sini kalian bisa melihat. Jadi untuk static VLAN-nya port switch dikonfigurasi secara manual. Jadi bisa diketikkan config spasi terminal. Kemudian masukkan perintah konfigurasi satu perintah per baris. Diakhiri dengan Ctrl Z. Jadi di sini yang berwarna berbeda ini adalah perintah yang harus diketikkan. Jadi untuk konfigurasi yang pertama tadi setelah config spasi terminal bisa VLAN spasi 10 dan lain seterusnya.
Kemudian yang berikutnya ada contoh konfigurasi VLAN bagian 2. Yang pertama di sini ada Dynamic VLAN atau Virtual Local Area Network. Mode ini digunakan secara luas di jaringan skala besar. Jadi untuk keanggotaan port Dynamic VLAN atau Virtual Local Area Network dibuat dengan menggunakan server khusus yang disebut VLAN Membership Policy Server atau VMPS. Dengan menggunakan VMPS, kita dapat menandai port suite dengan VLAN secara dinamis berdasarkan pada MAC address sumber yang terhubung dengan port. Kemudian yang kedua ada Voice VLAN atau Virtual Local Area Network. Jadi untuk Voice VLAN ini port yang dikonfigurasi dalam mode voice sehingga dapat mendukung IP phone yang terhubung. Jadi untuk konfigurasinya bisa dengan cara ketik VLAN spasi 120 dan seterusnya. Kemudian B, proses routing. Jadi secara prinsip proses routing ini tidaklah sulit, mudah untuk dipelajari dan prinsip routing sifatnya universal. Berlaku sama pada semua kondisi network. Sulit atau tidaknya melakukan routing tergantung pada kondisi tingkat kompleksitas sebuah network. Kemudian C, ada routing statis. Jadi untuk routing statis ini yaitu routing yang konfigurasinya harus dilakukan secara manual. Jadi administrator jaringan harus memasukkan atau menghapus rute statis jika terjadi perubahan topologi. Kemudian poin D, ada routing dinamis. Dynamic router atau router dinamis ini adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing dinamis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan dengan router lainnya. Poin E, Internet Gateway. Gateway atau yang sering disebut juga dengan gerbang jaringan merupakan sebuah perangkat yang dapat memudahkan pengguna komputer dan internet. Salah satu aplikasi atau contoh dari penggunaan gateway yang dapat kita lihat adalah pada email. Kemudian yang pertama ada fungsi gateway. Fungsi gateway ini ada beberapa. Pertama sebagai protokol converting, kemudian yang kedua dapat memudahkan akses informasi. Yang ketiga hardware sharing atau sebagai hardware sharing. Kemudian yang keempat keamanan dan pengaturan data. Yang terakhir kestabilan dan peningkatan performa komputasi. Kemudian untuk konfigurasi sederhana gateway internet dengan router Cisco, jadi perlu diingat bahwa untuk membangun gateway internet sebetulnya hanya butuh 2 tahap umum saja, yaitu setting koneksi router ke internet dan setting NAT pada router. Kemudian kita bisa cek apakah interface telah memiliki IP address dan dalam keadaan aktif dengan perintah sebagai berikut. So IP interface brief. Jadi nanti akan muncul tampilan seperti contoh yang ada di bawah ini. Kemudian yang poin 3 ada setting atau konfigurasi koneksi router ke internet. Jadi sebelumnya pastikan masuk ke privilege access mode atau administrator atau root ya, dengan cara ketik enable, kemudian configure terminal, kemudian interface-nya dan tinggal IP address-nya dan seterusnya. Kemudian setting default gateway ke ISP atau Internet Service Provider. Untuk melakukan setting default gateway yang berfungsi agar router Cisco dapat melakukan atau terhubung atau dengan ping ke IP publik yang lain yang ada di internet. Caranya adalah dengan perintah yang ada di bawah ini. Jadi IP root dan seterusnya. Untuk memeriksa apakah default gateway telah disetting dengan benar, gunakan perintah show IP root.
Kemudian untuk setting DNS resolver-nya agar router Cisco dapat melakukan koneksi atau ping ke hostname atau nama domain yang ada di internet, maka perlu disetting DNS resolver dengan cara kita gunakan DNS Google. Jadi dengan cara IP name server 8888. Kemudian yang poin 4 ini setting atau konfigurasi NAT atau Network Address Translation. Jadi untuk konfigurasi NAT atau masquerade berfungsi agar jaringan Local Area Network dapat terhubung ke internet melalui router Cisco. Maka dari itu router Cisco harus disetting untuk melakukan NAT atau masquerade. Untuk network contoh 192.168.880/24 caranya adalah sebagai berikut dengan mengetikkan perintah yang ada di bawah ini. Kemudian yang berikutnya firewall jaringan. Yang pertama ada pengertian firewall. Jadi untuk firewall ini adalah perangkat yang digunakan untuk mengontrol akses terhadap siapapun yang memiliki akses terhadap jaringan private dari pihak luar. Kemudian ada fungsi firewall. Yang pertama sebagai kontrol pengawas arus paket data. Yang kedua sebagai pos keamanan jaringan. Kemudian yang ketiga ada mencatat aktivitas pengguna. Dan yang terakhir mencegah informasi bocor. Kemudian yang berikutnya ada manfaat firewall. Jadi manfaat yang pertama, firewall ini mampu menjaga informasi rahasia dan berharga yang menyelinap keluar tanpa sepengetahuan. Kemudian yang kedua, sebagai filter juga digunakan untuk mencegah lalu lintas tertentu mengalir ke subnet jaringan. Kemudian yang ketiga, untuk memodifikasi paket data yang datang di firewall. Kemudian yang terakhir, manfaat firewall, akurasi data seperti informasi keuangan, spesifikasi produk, harga produk, dan lain-lain sangat penting bagi setiap perkembangan bisnis ya. Kemudian yang keempat ada cara kerja firewall. Untuk cara kerja firewall dari komputer ini adalah menutup port kecil untuk beberapa port tertentu yang perlu tetap terbuka. Jadi firewall di komputer bertindak sebagai garis pertahanan terdepan dalam mencegah semua jenis hacking ke dalam jaringan, karena setiap hacker yang mencoba untuk menembus ke dalam jaringan komputer akan mencari port yang terbuka yang dapat diaksesnya. Kemudian yang berikutnya konfigurasi DHCP. Ini untuk konfigurasi DHCP ini opsional ya. Jadi langkah ini opsional yang berfungsi memberikan IP address otomatis kepada PC klien. Jadi perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Jadi ada contoh di bawah ini untuk men-setting IP DHCP atau IP otomatis agar setiap klien nanti tidak perlu melakukan setting manual untuk mendapatkan akses. Jadi cukup dengan disetting secara otomatis maka dapat mendapatkan IP dan langsung bisa terhubung ke jaringan. Kemudian yang berikutnya manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth adalah proses mengukur dan mengendalikan komunikasi pada tautan jaringan untuk menghindari mengisi tautan ke kapasitas atau mengisi berlebihan tautan yang akan mengakibatkan kemacetan jaringan dan kinerja jaringan yang buruk. Untuk manajemen bandwidth ini akan dibahas dua pokok bahasan. Yang pertama, limitasi bandwidth sederhana. Jadi untuk limitasi bandwidth sederhana ini adalah cara yang paling mudah untuk melakukan simple queue pada router OS. Adalah dengan menggunakan simple queue kita bisa melakukan pengaturan bandwidth secara sederhana berdasarkan IP address klien dengan menentukan kecepatan upload dan download maksimum yang bisa dicapai oleh klien. Kemudian yang poin B, metode pembagian bandwidth share. Jadi untuk metode pembagian bandwidth share ini, jadi selain digunakan untuk melakukan manajemen bandwidth fix,
Kita juga memanfaatkan Simple Queue untuk melakukan pengaturan bandwidth share dengan menerapkan limitasi bertingkat ya. Konsep limitasi bertingkat bisa kita baca juga di banyak artikel, jadi tentang mendalami HTB atau QoS router OS-nya MikroTik ya. Jadi bisa juga kita baca di artikel-artikel tentang itu. Untuk contoh, kita akan melakukan pengaturan bandwidth sebesar 512 kbps atau kilobyte per second untuk pengguna 3 klien. Jadi konsepnya, dalam keadaan semua klien melakukan akses, maka masing-masing klien akan mendapatkan bandwidth minimal 128 kbps atau kilobyte per second. Jika hanya ada satu klien yang melakukan akses, maka klien tersebut bisa mendapatkan bandwidth hingga 512 kbps atau kilobyte per second. Jadi jika terdapat beberapa klien atau tidak semua klien melakukan akses, maka bandwidth yang tersedia akan dibagi rata ke sejumlah klien yang aktif. Jadi itu konsepnya ketika kita ingin melakukan pengaturan bandwidth. Kemudian yang berikutnya load balancing. Jadi mengenal load balancing atau teknologi load balancing. Jadi untuk load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban traffic pada 2 atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar traffic dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Jadi perhatikan gambar berikut. Load balancing dapat digunakan pada saat sebuah server telah memiliki jumlah user yang telah melebihi maksimal kapasitasnya. Jadi, load balancing juga mendistribusikan beban kerja secara merata di 2 atau lebih komputer, link jaringan, CPU, hard drive, atau sumber daya lainnya untuk mendapatkan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Kemudian, mengapa menggunakan load balancer? Ada banyak alasan mengapa menggunakan load balancing untuk website atau aplikasi berbasis web lainnya. Jadi ada 2 alasan. Yang pertama adalah waktu respon, yang kedua adalah redundancy. Kemudian yang berikutnya cara kerja load balancing. Jadi untuk cara kerja load balancing ini adalah load balancer atau perangkat load balancing menggunakan beberapa perangkat yang sama untuk menjalankan tugas yang sama. Hal ini memungkinkan pekerjaan dilakukan dengan lebih cepat dibandingkan apabila dikerjakan oleh hanya satu perangkat saja, dan dapat meringankan beban kerja perangkat atau peralatan serta mempercepat waktu respon. Jadi untuk load balancer bertindak sebagai penengah di antara layanan utama dan pengguna, di mana layanan utama merupakan sekumpulan server atau mesin yang siap melayani banyak pengguna. Kemudian yang 4 ada algoritma load balancing. Yang pertama ada round robin. Jadi untuk algoritma round robin merupakan algoritma yang paling sederhana dan banyak digunakan oleh perangkat load balancing. Kemudian yang kedua ada rasio atau ratio. Jadi sebenarnya merupakan sebuah parameter yang diberikan untuk masing-masing server yang akan dimasukkan ke dalam sistem load balancing. Kemudian yang ketiga ada fastest. Untuk fastest ini, algoritma yang satu ini melakukan pembagian beban dengan menggunakan server-server yang memiliki respon yang lebih cepat. Kemudian yang terakhir, less connection.
Algoritma less connection akan melakukan pembagian beban berdasarkan banyaknya koneksi yang sedang dilayani oleh sebuah server. Kemudian pembahasan terakhir adalah proxy server. Jadi untuk proxy server bekerja dengan menjembatani komputer ke internet. Jadi program internet seperti browser, download manajemen dan lain-lain berhubungan dengan proxy server. Dan proxy server tersebut yang akan berkomunikasi dengan server lain di internet. Jadi untuk proxy server atau Paladin proxy adalah sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap konten dari internet atau intranet. Jadi pada umumnya proxy server digunakan untuk mengamankan jalur komputer pribadi yang terhubung dengan jaringan publik. Jadi pada proxy server tersebut maka biasanya server diletakkan di antara aplikasi server dengan aplikasi klien, di mana aplikasi klien berupa web browser, klien FTP, dan lainnya, sedangkan aplikasi server berupa server, FTP, dan web server. Terima kasih telah menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar, sehat, semangat, luar biasa. Dengan belajar, wujudkan mimpimu. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.